Halo semuanya, kita tahu Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Salah satunya nilai keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu adalah cara kita mewujudkan sila itu dalam kehidupan nyata. Nah, hari ini kita ngobrol langsung buat cari tahu kenapa sih masih banyak yang golput dan apa yang bisa kita lakuin. Halo semua, kali ini gue lagi coba dong kenalin diri dulu, nama lu, asal mana, lu dari kampus mana, terus jurusan apa, angkatan berapa? Halo semuanya, salam kenal, gue Alvin Panjaitan dari Binus University Computer Science D28. Halo semuanya, nama aku Giana dari UGM, aku jurusan manajemen. Angkatan berapa? 2024. Aku Brian, aku angkatan 2023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi. Oke Alvin, gue langsung ke pertanyaan pertama. Menurut lu kenapa masih banyak anak muda yang golput nih di pemilu 2024 kemarin? Mungkin alasan yang paling masuk akal karena anak muda banyak yang udah nggak percaya sama sistem kali ya. Karena kasus-kasus yang terdahulu anak muda banyak ngelihat kecurangan di sistem politik, jadi udah banyak yang nggak percaya. Jadi akhirnya milih buat golput. Kalau menurut aku sejujurnya tuh nggak ada hubungannya sama kayak 2024 doang. Tapi emang golput tuh masih tinggi banget karena mungkin salah satu alasan yang paling besar itu tuh mereka ngerasa suara mereka tuh nggak penting. Kayak kan mereka kan cuma satu dari jutaan orang yang ikutan voting. Jadi mereka ngerasa nggak ada kegentingannya juga untuk mereka ikutan partisipasi di pemilihan suara. Sebenarnya aku percaya sih lebih ke edukasi politiknya. Jadi banyak banget teman-teman kita khususnya yang tinggi itu masih belum tahu nih afiliasi politik mereka, terus pandangan politik mereka, karena mereka memang belum tersentuh dengan what is politics, dan karena hal tersebut banyak dari mereka juga pada akhirnya memilih golput. Buat informasi buat teman-teman, golput itu bukan solusi ya teman-teman. Kalau kita diam justru kita menyerahkan masa depan ke orang lain. Demokrasi itu butuh suara kita. Emang sih satu suara itu terlihatnya kayak kecil dan nggak berdampak apa-apa. Tapi kalau berjuta-juta orang punya pemikiran yang sama, dampaknya itu sama aja, sama-sama besar juga. Kita lanjut slide kedua. Sila keempat itu bicara soal demokrasi dan pembangunan. Menurut kakak, apakah pemilu saat ini sudah mencerminkan hal itu? Merasa udah sih, karena kan dulu dari yang aku tahu kita kan nggak ada yang namanya pemilu. Tapi sejak era reformasi, terus juga diberdayakannya demokrasi di Indonesia, aku rasa demokrasi khususnya untuk pemilu ya itu udah oke banget sih. Dan menurutku sila keempat tentang demokrasi ini udah cukup diaplikasikan di politik Indonesia. Kalau yang dari aku lihat kemarin itu tuh belum terlalu, tapi nggak necessarily dari kandidatnya, pendukungnya sih lebihnya gitu. Kayak masih banyak banget yang saling ngejatuhin gitu, nyebarin berita yang palsu demi kandidat yang mereka dukung itu tuh menang gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dari tampang luar, dari apa yang kita lihat ya pastinya ya lumayan demokratis lah ya dalam melakukan pemilunya. Kayak so far kalau misalkan kita ngomongin tentang kecurangan gitu-gitu, itu kan masih suatu prasangka dulu ya, belum terbukti banget kalau misalkan ada satu kandidat yang ngelakuin kecurangan atau enggak. Tapi kalau dari sisi dari aku lihat juga dari kayak di berita-berita itu tuh banyak banget dari pendukungnya yang emang ngelakuin segala cara demi kandidatnya mereka itu tuh menang gitu, dan kayak caranya itu tuh bisa kayak curang atau enggak kayak enggak etis gitu. Belum sepenuhnya, mungkin secara nilai, secara fundamental itu sudah sangat menggambarkan demokrasi karena dari awal sampai akhir itu dilakukan sesuai sila keempat, tapi penerapannya masih banyak yang kurang, masih banyak celah di situ yang akhirnya bertabrakan sama nilai keempat itu, jadi belum sepenuhnya dijalani dengan baik. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih sebagai anak muda nih yang bisa kita lakuin biar angka golput tuh nggak lebih gitu? Kalau misalkan dari yang kita bisa lakuin untuk each other sih, of course kita tuh bisa saling remind kalau misalkan suara lu tuh emang penting, apalagi kayak sebagai anak muda yang dimana kita tuh ini kan apalagi untuk misalkan untuk aku last year itu kan first time aku sebagai voter kan. Sebagai anak muda tuh our vote really matters karena kita kan yang masih lama nih kebetulan hidupnya di sini kan. Kalau misalkan kitanya dikit dan kita ngebiarin orang-orang yang lebih tua, yang apalagi yang mungkin visi misinya tuh nggak sesuai atau kayak masih terlalu konservatif atau kayak nggak yang sesuai sama Indonesia butuhin, malahan nantinya pas mereka udah nggak ada, kitanya yang stuck sama hasil
hasil pilihan mereka gitu. Jadi kayak kitanya yang kena imbasnya. Kalau untuk diri kita sendiri ya udah pasti juga kita meskipun ada orang lain yang ingetin, kita juga harus mau berusaha untuk pelajarin gitu, coba untuk nggak sesering itu atau kayak nggak segampang itu untuk dengerin kata-kata orang yang niatnya itu tuh pengen menggiring opini supaya kita ikutin mereka. Pilih aja kandidat yang sesuai sama kebaikan negara kita gitu. Jadi jangan vote satu kandidat yang mentalitinya tuh udah kalah duluan gitu loh, yang kayak ya udahlah nih kayaknya pendukungnya paling banyak ya udah gue ikutin gitu. Karena kalau misalkan semua orang mikirnya kayak gitu, makin banyak tapi kayak belum tentu orang yang banyak pendukungnya kan yang paling bener kan gitu. Kalau buat anak muda sebenarnya gampang sih. Anak muda itu gampang diinfluence lewat informasi di sosial media. Jadi lewat kampanye atau pendidikan soal demokrasi gitu ya, soal Pancasila lewat sosial media itu bisa jadi salah satu cara terbaik sih buat influence ke anak muda. I think kita harus lebih aware tentang what does our voice matter. Kenapa sih suara kita tuh penting gitu? Karena aku yakin dengan kita bisa bersuara untuk Indonesia, kita nggak golput ya, kita pasti punya impact yang tersendiri untuk masyarakat. Terus juga yang kedua adalah dari diri kita sendiri gitu, gimana cara kita untuk cari tahu gitu, kita inisiatif untuk pengen belajar lebih lanjut lagi tentang politik. Jadi kita bisa tahu dan pasti tentang apakah keputusan kita soal pemilihan presiden misalnya untuk pemilu itu udah tepat atau belum. Itu ya teman-teman. Ya dari kami terima kasih dan jangan lupa jangan golput teman-teman.